Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan selamat berjumpa lagi dengan saya Chandra Irawan, guru fisika di SMA Negeri 1 Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan di bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas, ada yang sudah kita bahas, ada hakikat fisika, begitu juga metode ilmiah. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah sempat membahas metode ilmiah, tetapi dalam kesempatan ini kita masih ada yang belum tuntas di dalam metode ilmiah, yaitu tentang prosedur ataupun prosesnya. Prosedur ataupun proses ataupun langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, ini materi ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu langkah ataupun prosedur metode ilmiah. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah yang disebut langkah-langkah operasional metode ilmiah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas langkah-langkah operasional metode ilmiah itu. Langkah-langkah operasional metode ilmiah ini kita lihat, yang pertama ada yang dinamakan dengan pengamatan ataupun observasi. Jadi langkah pertama kita dalam melakukan metode ilmiah yaitu kita melakukan observasi ataupun pengamatan. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka menemukan masalah. Tapi kita bukan mencari-cari masalah, tapi kita dari hasil observasi lalu dari hasil pengamatan, maka kita akan menemukan masalah. Yang kedua, langkah yang kedua adalah merumuskan masalah. Jadi setelah melakukan pengamatan, melakukan observasi dan menemukan masalah, kita lanjut yang langkah yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Dari masalah yang sudah ditemukan, kemudian kita rumuskan permasalahannya. Jadi kita merumuskan permasalahannya. Nah, biasanya dalam rangka merumuskan permasalahan ini, kita biasanya menggunakan pertanyaan berupa 5W plus 1H untuk merumuskan masalahnya tersebut. Setelah mengamati, observasi ataupun menemukan masalah, lalu kita merumuskan masalah. Nah, langkah yang ketiga yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Jadi setelah merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Untuk mengumpulkan informasi ini kita bisa melakukan wawancara ahli ataupun studi literatur. Jadi boleh mewawancarai ahli ataupun studi literatur. Setelah kita mengumpulkan informasi, nah kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah keempat, yaitu merumuskan hipotesis. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, kemudian mulai merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Nah, hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah masalah yang bersifat praduga dan harus dibuktikan kebenarannya. Jadi praduga sementara ibaratnya, yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Setelah kita melakukan ataupun merumuskan hipotesis, kita melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang kelima, yaitu melakukan eksperimen. Jadi setelah hipotesis dirumuskan, kemudian harus melakukan eksperimen. Apakah hipotesis yang kita buat tersebut bisa dilanjutkan ataupun tidak. Jadi eksperimen ini dalam rangka menguji hipotesis kita itu, apakah hipotesis tersebut bisa dilanjutkan ataupun tidak. Langkah yang keenam yaitu menganalisis data. Selanjutnya melakukan analisis dari berbagai percobaan yang sudah dilakukan. Jadi ketika sudah melakukan eksperimen, melakukan percobaan, lalu kita akan mendapatkan data. Nah, dari data ini kita analisis mana sih yang paling signifikan dalam mengurangi permasalahan yang sedang kita teliti ini. Setelah melakukan analisis, langkah yang terakhir yang kita lakukan yaitu menarik kesimpulan. Jadi ketika kita sudah melakukan pengamatan, lalu merumuskan masalah, lalu mengumpulkan informasi, selanjutnya ada juga merumuskan hipotesis, lalu kita melakukan eksperimen.
Selanjutnya dari hasil eksperimen kita mendapatkan data, lalu data itu kita analisis. Nah, dari hasil analisis itu kita tarik kesimpulan. Dari hasil analisis ini kita tarik kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Jadi kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Ketika kita merumuskan, maka inilah jawabannya. Ketika kita menarik kesimpulan. Itulah langkah-langkah ataupun prosedur metode ilmiah yang terdiri dari 7 langkah. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tadi melakukan pengamatan ataupun observasi. Yang kedua ada merumuskan masalah. Yang ketiga kita mengumpulkan informasi dengan cara bertanya ataupun studi literatur. Yang keempat kita merumuskan hipotesis. Yang kelima selanjutnya kita melakukan eksperimen. Yang keenam tadi kita menganalisis data. Dan yang terakhir kita menarik kesimpulan. Itulah langkah-langkah prosedur dari metode ilmiah. Mudah-mudahan pembahasan kali ini kalian bisa mengerti dan bisa paham. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.